Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul, untuk bisa bertatap muka di sebuah majelis, di sebuah tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita keberkahannya dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sesi kita akan sama-sama mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini ada beberapa pesan dari pengurus pesantren gratis Klaten. Yang pertama adalah alhamdulillah dalam jangka waktu 10 hari banyak dari para santri-santri kita telah menghatamkan Al-Qur'anul Karim, dan ini merupakan sebuah kebahagiaan bagi kita sebagai orang tua, bagi kita sebagai para asatidzah, dan juga kebahagiaan untuk para donatur yang telah bersumbangsi untuk pesantren gratis Klaten. Kita akan sedikit bacakan nama-nama yang terbanyak. Yang pertama, Ananda Ibnu sudah menghatamkan 2 kali hataman. Farhan 1 kali hataman, Faiz 3 kali hataman, Faza 3 kali hatam Al-Quran, Galih 2 kali hatam Al-Quran, Haki 2 kali hatam Al-Quran, Muhammad Arif Bahakaf 2 kali hatam Al-Quran. Nurizki, ini santri kita yang paling kecil, kelas 4 SD, alhamdulillah sudah menghatamkan 1 kali Al-Quran. Dan semoga ini sebagai motivasi bagi kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, untuk benar-benar bisa menggunakan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian berikutnya adalah Rizki Atullah 2 kali, kemudian Salman AR 2 kali, Zaki Firdaus 2 kali hataman, Abdullah bin Al-Ustadz Ali 4 kali hatam, Ahmad Taif sudah mendekati 3 kali hatam, kemudian Andika 2 kali hatam, Fatih 1 kali hatam Al-Quran, Galang 4 kali hatam, ini juga termasuk yang banyak. Berikutnya adalah Mas Hadida 2 kali hatam, Muhammad, ini yang paling banyak, Muhammad bin Al-Ustadz Salman, beliau menghatamkan sudah 5 kali dalam waktu 10 hari. Kemudian berikutnya Rahmat 2 kali hatam, Salman 2 kali hatam, Syauki 2 kali hatam, Fiskian 1 kali hatam, Luai 2 kali hatam, Alfiz 2 kali hatam, Abian 1 kali hatam, Angga 3 kali hatam, Bilal 2 kali hatam, Fadil 1 kali hatam, Fauzan 2 kali hatam, Firmansyah 2 kali hatam, Hasan 2 kali hatam, Lukman 1 kali hatam, Ozora, ini santri baru, 1 kali hatam. Kemudian berikutnya Gufron 2 kali hatam, Alfika 2 kali hatam, Anas 1 kali hatam, Fikri sudah 4 kali hatam Al-Quran. Kemudian berikutnya Alif 2 kali hatam, Hanif 3 kali hatam, Ibrahim 2 kali hatam, Nur Fadilah termasuk yang banyak 4 kali hatam Al-Quran. Berikutnya Rafa 2 kali hatam, Suwaid 1 kali hatam, Anugrah 5 kali hatam, ini juga termasuk yang luar biasa. Mas Muhanna juga 4 kali hatam, Khobab 1 kali hatam, Rajib 1 kali hatam. Sebenarnya Rajib sudah lebih daripada 1, cuma beliau memang tidak ingin disampaikan. Umar 3 kali hatam, Royan 2 kali hatam. Ini adalah capaian hataman Al-Quran para santri kita. Semoga Allah menjaga mereka dan menjadikan mereka anak-anak yang saleh. Berikutnya para bapak dan para ibu, ada beberapa pengumuman juga terkait dengan kepengurusan. Yang pertama, para santri sudah boleh pulang tanggal 18 bulan ini, dan boleh dijemput dari jam 8 pagi
dan tidak ada yang pulang lebih dari jam 11 siang. Berarti sudah harus kosong jam 11 siang. Berikutnya, perpulangan wajib dijemput oleh wali santri dan tidak boleh ada yang terlambat. Tidak ada kata izin. Apabila ada yang ingin ke rumah sakit, berobat dan seterusnya dari sekarang, sehingga ketika waktu kedatangan tidak ada yang terlambat. Hal ini juga berlaku untuk santri-santri yang belajar di Yasalam. Semuanya sama waktu perpulangan dan kedatangan. Kemudian kami juga harapkan kepada seluruh wali santri untuk memantau hafalan Al-Quran anak-anaknya, karena setelah perpulangan kita akan mengadakan ujian tahfidzul Quran, sehingga waktu untuk bermain, waktu untuk memegang HP, waktu untuk jalan-jalan sebisa mungkin untuk bisa dipres, sehingga anak-anak ketika pulang mereka bisa memurojaah Al-Quran. Ini beberapa hal pengumuman dari pihak kepengurusan pesantren gratis Klaten untuk wali santri yang harus dimaklumi. Tapi para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan sedikit sama-sama belajar membaca firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan cita-cita setiap seorang ayah dan seorang ibu, yaitu masuk surga sekeluarga. Ini adalah tema yang akan kita sama-sama bacakan ayat-ayat dan sabda-sabda Nabi yang berkaitan dengan tema tersebut. Para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah, kita manusiawi sangat senang berkumpul dengan sanak famili. Ya tidak para bapak? Senang tidak berkumpul dengan anak-anak? Kemudian juga kita bisa melakukan sebuah acara yang luar biasa dengan anak-anak kita, baik itu rekreasi, piknik kemana, atau makan di tempat yang mungkin kita senangi sekeluarga. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat-sangat kita dambakan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, di dalam adat istiadat Indonesia ada yang disebut dengan apa para jamaah? Mudik. Mudik tujuannya adalah bisa berkumpul dengan sanak famili kita. Walaupun harga naik, harga mahal, dan juga perjalanan macetnya luar biasa, tapi bagaimana antusias kaum muslimin ketika mereka ingin berkumpul dengan sanak famili mereka, mereka korbankan apa yang mereka bisa lakukan, baik itu harta, baik itu tenaga, capek, letih dan seterusnya. Ini semuanya merupakan kenikmatan yang kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita terkadang bersedih kalau misalkan kita reunian, kita jalan-jalan, kita piknik, ternyata ada anak-anak kita yang mungkin tidak bisa ikut bersama kita, atau mungkin ditakdirkan sakit sehingga kita berkumpul tanpa dengan mereka. Kita akan merasa sedikit kurang, sedikit sedih, karena memang sebuah kenikmatan yang besar adalah ketika kita bisa berkumpul dengan anak-anak kita, dengan sanak famili kita. Ternyata para jamaah, para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tahu tentang kenikmatan yang luar biasa ini, kenikmatan yang didambakan oleh semua seorang ayah dan seorang ibu bisa berkumpul dengan sanak familinya. Ini merupakan kenikmatan juga yang akan Allah hadirkan nanti di akhirat kelak. Jadi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, nanti di akhirat kelak pun Allah akan memberikan kenikmatan yang luar biasa ini. Maka seyogianya seorang ayah dan seorang ibu mempunyai komitmen, mempunyai cita-cita untuk bisa berkumpul kembali, untuk bisa reunian kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Maka cita-cita seorang mukmin itu bukan hanya kita menikah sehidup semati, bukan hanya itu. Tapi lebih daripada itu, kita menikah dengan pasangan kita harus mempunyai cita-cita yang lebih tinggi, yaitu kita menikah sehidup sampai sesurga. Ini adalah cita-cita yang seharusnya ada terus di dalam benak kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mampu memberikan kenikmatan ini di surganya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab." Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Aden, surga yang akan kekal, yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak cucu mereka. Sedangkan malaikat masuk ke dalam tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ketika kaum mukminin yang mana mereka dimudahkan masuk ke dalam surga Aden, maka disambut oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Para malaikat pun mengatakan, "Salamun alaikum," keselamatan atas kalian wahai orang-orang yang beriman. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwa Allah akan mampu mengumpulkan kita, mampu mengumpulkan sanak famili kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan kata-kata sabar. Kenapa para jamaah? Karena reunian, berkumpulnya kita dengan anak-anak kita, dengan kedua orang tua kita, itu perlu kesabaran yang sangat luar biasa. Perlu kesabaran di dalam istiqomah mendoakan anak-anak kita, kedua orang tua kita. Perlu kesabaran untuk bisa mendidik anak-anak kita agar mereka tidak melenceng jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya memerlukan kesabaran. Apalagi para jamaah sekarang berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Anak-anak di luar sana sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih sibuk dengan HP-nya, mereka sibuk dengan pacarannya, mereka udah tahu yang namanya rokok dan seterusnya. Maka tantangan untuk menjaga, untuk bisa sama-sama masuk surga, ini adalah tantangan yang super sulit pada zaman sekarang. Makanya para malaikat ketika kita mampu berhasil menggandeng anak-anak kita, istri kita, kedua orang tua kita di surganya Allah, maka para malaikat mengatakan, "Salamun alaikum bima sabartum." Keselamatan untuk kalian, kebahagiaan untuk kalian atas kesabaran yang telah kalian lakukan. Ini adalah perkataan para malaikat untuk menyambut kita semuanya. Semoga Allah SWT memudahkan kita membawa sanak famili kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah, di antara dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut juga yaitu doa para malaikat. Perhatikan santri, ternyata para malaikat juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa termasuk golongan yang bisa reunian, yang bisa berkumpul dengan sanak famili kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim.
para malaikat yang memikul arsy. Fadil, dan para malaikat yang berada di sekeliling arsy, mereka senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat adalah makhluk yang paling mulia yang tak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Perhatikan Umar. Ini mohon maaf nih kalau saya pribadi gak bisa kalau ceramah santri itu ngobrol, tidak bisa. Maka itu tolong diperhatikan para santri. Lihat para jamaah rahimani wa rahimakumullah, para malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, para malaikat yang ada di sekeliling arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih, mereka memuji Allah, mereka beriman kepada Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, memohon ampun untuk orang-orang yang beriman seraya mengatakan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanmu, dan perihalalah mereka dari azab yang menyala-nyala. Dan di antara doanya, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkau adalah zat yang maha perkasa lagi bijaksana. Ini juga berarti adalah doa para malaikat untuk kita orang-orang yang beriman bisa mendapatkan peluang bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah, PR terberat yang harus dipikirkan oleh seorang ayah bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya mencarikan perlindungan untuk anak-anaknya dengan memberikan rumah ataupun kendaraan untuk mereka, tapi yang paling terberat beban seorang ayah adalah bagaimana menjaga anak-anaknya agar bisa istiqomah di jalan Allah, agar mereka benar-benar bisa menjadi tumbuh anak yang saleh, anak yang senantiasa mendoakan kepada kita. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dari api neraka, dan juga jagalah anak-anak keturunan kalian dari siksa api neraka. Inilah para jamaah merupakan beban yang paling berat bagi kita sebagai seorang ayah. Adapun memberi nafkah, iya, itu adalah sebuah kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin dikarenakan kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan dikarenakan kewajiban mereka untuk memberikan nafkah. Tapi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih berat daripada hanya sekedar memberikan nafkah, yaitu menjaga agar semua anak-anak kita bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita para jamaah tidak boleh egois. Tidak boleh mengatakan kepada anak kita, biarin aja, anakku sibuk dengan HP, anakku berselayar di dunia maya, biar aja anakku nggak sholat jamaah, anakku. Tidak boleh. Itu namanya egois. Tapi seorang mukmin, seorang ayah yang baik adalah seorang ayah yang benar-benar khawatir kalau ternyata anak-anaknya tidak bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita khawatirkan. Dari sekarang berusaha untuk berdoa kepada Allah agar anak-anak kita senantiasa dijaga oleh Allah.
Kita berdoa kepada Allah agar mereka menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mempunyai rasa takut kepada Allah. Dan kita juga berusaha untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang mampu memberikan qudwah hasanah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lantas bagaimana kalau misalkan setiap kita berbeda? Mungkin ada anaknya yang mampu hafal 30 juz, sedangkan kita sebagai seorang ayah sudah tidak mampu lagi untuk menghafal Al-Quran karena faktor U. Apa itu faktor U para jamaah? Usia. Apa lagi? Utang. Bukan anak loh ya. Karena faktor usia, karena banyak ini dan seterusnya. Apakah akan bisa kita dikumpulkan dengan anak-anak kita yang hafid Al-Quran 30 juz? Karena sesungguhnya para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surga itu bertingkat-tingkat. Dan di antara tingkatan yang paling tinggi, sebab untuk mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghafal Al-Qur'an. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada para hamba-hambanya, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Nanti setiap kita para jamaah akan dites oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan kita dengan dikatakan Iqra, bacalah apa yang telah kita hafal. Wartaqi, ketika kita mampu membaca dengan tartil dengan baik, naiklah satu tingkatan. Iqra, baca lagi ketika kita mampu terus. Dan Allah mengatakan fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya derajat Anda nanti di surga Allah tergantung dengan betapa banyaknya hafalan, banyaknya yang bisa kita setorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekarang kita mengatakan dulu kita enggak seperti zaman sekarang, banyak pondok pesantren, bahkan banyak anak-anak yang senang menghafal Al-Quran. Terus bagaimana dengan kita? Apakah akan bisa bertemu dengan anak-anak kita yang bisa menghafal Al-Quran, yang hafalannya banyak? Maka di antara kemuliaan, di antara keistimewaan, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Allah pun akan mengangkat derajat seorang ayah atau seorang ibu yang mungkin tidak bisa menghafal Al-Quran ketika di dunia. Allah akan angkat derajat di tempat di mana anaknya yang paling tinggi. Dan ini sebagai motivasi untuk para santri. Berikanlah hadiah yang terbaik untuk ayah dan ibu antum, menjadi penghafal Al-Quran, yang bisa menghafal Al-Quran, yang nantinya mampu memberikan derajat yang paling tinggi. Mungkin ayah dan ibu antum tidak bisa lagi menghafal Al-Quran, tidak bisa lagi untuk seperti antum. Maka sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan kesibukan kepada kita, sebelum Allah Subhanahu wa taala memanggil kedua orang tua kita, berikan yang terbaik. Itu adalah hadiah yang paling didambakan oleh ayah-ayah antum. Karena ketika kita sudah besar akan sangat sulit. Dan ini adalah yang paling didambakan oleh kedua orang tua kita. Abna'i thalabah dan para bapak rahimani wa rahimakumullah. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari pahala amalan mereka. Dalam ayat ini para jamaah, para bapak dan para ibu, Allah akan
menggabungkan kita dengan anak-anak kita yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Maka selain tadi doa, selain kita juga maksimal untuk memberikan qudwah kepada anak-anak kita, kita pun harus berusaha untuk senantiasa memberikan motivasi untuk anak-anak kita. Karena para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah, anak seumuran ini adalah umur pubertas, umur yang mana gejolak syahwat yang sangat luar biasa. Maka perlunya seorang ayah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita berusaha menjadi seorang ayah yang soleh, seorang ayah yang takut kepada Allah, seorang ayah yang senantiasa menjaga hak-hak Allah, pasti Allah SWT akan menjaga kita. Kita sangat terbatas waktu kita. Kita tidak bisa membersamai anak-anak kita. Mungkin bahkan ada di antara kita akan lebih dahulu mendahului anak-anak kita. Maka tips yang diberikan oleh Nabi SAW adalah bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Allah, maka pasti Allah akan menjaga anak-anak kita. Bukankah para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita pernah mendengar sabda Nabi SAW, ihfazillaha yahfazka. Jagalah hak-hak Allah. Kita berusaha untuk menjaga hak-hak Allah. Kita berusaha menghidupkan syiar-syiar Allah di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menjaga hak-hak Allah, maka Allah pun akan menjaga anak-anak kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna waliyallahu alladzi nazzala kitab wa huwa yatawallas salihin. Allah yang akan menjamin menjaga anak-anak kita selama kita menjadi seorang ayah yang soleh, menjadi seorang ayah yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan para ibu, anak-anak kita itu lebih berharga daripada perhiasan yang kita miliki. Kita, misalkan Abu Fauzan memiliki emas 10 kilo batangan misalkan. Kira-kira Pak Abu Fauzan akan menyimpan begitu saja emasnya? Enggak, pasti akan disimpan di tempat yang sangat-sangat aman, yang jauh dari orang, yang tidak ada orang yang tahu tentang penyimpanan emas tersebut. Perhatikan para bapak dan para ibu, anak kita lebih berharga dari sekedar emas yang kita miliki, dari sekedar motor yang kita miliki, dari sekedar barang-barang mewah yang kita miliki. Kenapa para jamaah? Karena sejatinya anak-anak kita lah yang akan senantiasa ingat kepada kita ketika Allah memanggil kita. Adapun harta benda yang kita miliki, yang kita timbun, yang kita simpan, semuanya akan menjadi sesuatu yang akan direbutkan oleh anak-anak kita. Tapi anak soleh itu adalah harta yang paling berharga, karena mereka lah yang akan selalu ingat kepada kita. Teman-teman kita, teman alumni, teman pengajian, teman ini, karyawan ini dan seterusnya, itu akan melupakan kita para jamaah. Kita saja udah punya berapa grup? Pak Abu Farhan punya grup berapa ini? Grup lapak, grup pengajian ini, grup itu, banyak sekali grup-grupnya. Para bapak dan para ibu rahimani wa rahimakumullah, teman-teman kita yang ada di grup, ketika kita sudah wafat, mereka sudah akan lupa dengan kita. Mungkin mereka akan mendoakan kita ketika ada pengumuman lelayu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak Fulan bin Fulan. Mungkin teman-teman kita yang ada di grup hanya mendoakan, oh Bapak itu sudah meninggal ya Allah, teman kita. Kemudian mereka pun mendoakan di grup tersebut. Yang paling menyesakkan, yang paling sakit hati apa para jamaah? Kalau misalkan cuman copy paste, bukan mendoakan, copy paste. Kita misalkan ada seseorang yang wafat,
Udah copy paste, temennya innalillahi wa inna ilaihi, bagus nih, stikernya bagus, copy paste. Tidak mendoakan kita. Bahkan teman-teman kita yang mungkin akrab, ya mungkin mereka bertakziah dan mereka akan mengingat kita pada saat itu. Akan tetapi selang beberapa hari mereka akan lupa dengan kita. Dan tidak ada yang paling ingat dengan kita kecuali anak-anak kita. Maka anak kita adalah merupakan investasi, merupakan harta yang paling mahal yang harus kita jaga. Karena Nabi SAW pernah mengingatkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Apabila anak Adam telah wafat, semua kebajikan yang biasa kita laksanakan semuanya akan terputus. Kecuali ada 3 hal. Di antaranya yang paling mudah adalah yang tidak memerlukan energi, uang ataupun ilmu, adalah kita senantiasa berdoa agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Waladun soleh yad'ulah, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita. Di dalam hadis ini para jamaah, ada salah seorang ulama mengatakan, ketika kita ingin mengukur apakah kita anak yang soleh atau tidak, adalah dengan mengukur apakah kita masih mendoakan kedua orang tua kita atau tidak. Para bapak dan para ibu, walaupun kita sudah menjadi seorang ayah, mungkin ada yang sudah menjadi kakek, sudah menjadi seorang nenek, tapi statusnya para bapak dan para ibu, kita semuanya adalah anak untuk kedua orang tua kita. Dan para ulama mengatakan di dalam hadis ini, ketika kita ingin mengetahui apakah kita anak soleh atau bukan, lihatlah di dalam keseharian kita, apakah kita masih mendoakan orang tua kita atau tidak. Karena Nabi mengatakan waladun salih, ciri-ciri orang yang soleh, anak yang soleh adalah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Status kita masih seorang anak untuk kedua orang tua kita. Bahkan para ulama mengatakan kama tadinu tudan. Seandainya kita menginginkan anak-anak kita mereka ingat kepada kita. Abdullah, perhatikan. Kalau seandainya kita ingin anak-anak kita mereka senantiasa ingat kepada kita setelah kita wafat, maka kita pun harus berusaha ingat kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada, dengan senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka apabila kita menjadi seorang ayah sekaligus menjadi seorang anak untuk kedua orang tua kita, kita senantiasa berdoa kebaikan untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah anak-anak kita pun akan senantiasa mendoakan kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau melakukan, sebagaimana engkau memperlakukan kedua orang tua Anda, maka engkau pun akan diperlakukan seperti itu. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka jadilah seorang ayah yang soleh, jadilah seorang ibu yang salihah. Kalau kita ingin anak-anak kita senantiasa ingat kepada kita setelah kita wafat, maka jadilah seorang ayah, seorang ibu yang senantiasa ingat kepada kedua orang tua kita. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala selain mengumpulkan kita di dunia ini, semoga Allah pun mengumpulkan kita di surganya kelak, amin ya rabbal alamin. Dan semoga tidak ada anak-anak kita yang lepas dari genggaman kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.